majikan. Tapi pun. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Dea Zakira Awanis, Syafira Bunglastari, Aris Azizan, Zaki Alpasa. Muhammad Fatih Torik. Nadia Finasti, Kaira Nasya Effendi. Di sini kami akan mempersembahkan video dengan tema integrasi nasional. Di kota perantauan, banyak mahasiswa hidup di bawah satu atap yang sama. Berbagi lorong, dapur, bahkan dinding kamar yang tipis. Namun, di tengah kedekatan itu, interaksi justru semakin jarang terjadi. Kesibukan, rasa canggung, dan kebiasaan hidup sendiri perlahan membuat hubungan antar penghuni kos menjadi renggang. Melalui video ini, kami ingin melihat bagaimana kurangnya interaksi sosial dapat mempengaruhi integrasi sosial di lingkungan kecil seperti kos-kosan, serta bagaimana komunikasi sederhana sebenarnya mampu membangun rasa kebersamaan. Di banyak kos mahasiswa, interaksi seringkali terbatas. Komunikasi hanya terjadi ketika ada kepentingan tertentu. Berdasarkan observasi kami yang dilakukan di kos Nusantara, sebagian besar penghuni tidak mengetahui nama satu sama lain. Akibatnya, hubungan sosial akan menjadi renggang dan munculnya sikap individualis. Kang Ojek, kosan ini sepi banget loh, Jack. Kayak nggak ada penghuninya loh. Iya sih, gue lihat sih emang kosannya sepi. Sepi banget. Ya, apa tuh semua. Iya, gue tuh bingung gue tuh. Kadang gue bosen di kosan sendiri. Gak ada kawan ngobrol, kawan ngopi. Kenapa ya? Mungkin sesuai dari sila ketiga dan apa? Sesuai dari sila ketiga Persatuan Indonesia bahwa kayak hubungan sosial itu harus dimulai dari hal yang kecil. Seperti di kos ini, seperti di lingkungan kos. Benar, Jack. Integrasi nasional itu bukan hanya sekedar politik besar atau negara. Akan tetapi integrasi nasional itu terbentuk dari hal yang kecil. Contohnya seperti kita saling mengenal sekitar dan juga peduli sama orang sekitar juga. Tapi kayaknya kalau yang gue lihat sekarang ya, mahasiswa tuh kayak banyak menyendiri gitu, banyak yang nggak peduli sesama tetangga atau sama tetangga kos gitu kan, karena mereka udah lebih sibuk dengan teknologi mereka gitu, kayak HP, gadget. Jadi itu menjauhkan mereka dari saling mengenal seperti itulah. Intinya mereka itu fokus kepada kesibukan mereka ya. Iya. Jika kondisi ini terus terjadi, dampaknya akan terlihat saat ada masalah atau musibah. Lingkungan menjadi kurang responsif karena tidak adanya hubungan emosional antar penghuni. Padahal, manusia adalah makhluk sosial dengan interaksi kecil seperti saling menyapa. Bisa menjadi langkah awal membangun integrasi sosial. Bang, Oh ya? ini bang, gua mau nanya-nanya boleh nggak bang? Oh, boleh. Ini bang, gua mau nanya kan. Iya. Apa? Lu udah berapa lama bang di kos ini bang? Udah di kos ini ya? Iya. Oh, kalau gua sih lumayan lama ya. Kurang lebih 1 tahun sih udah. Udah 1 tahun? Iya udah 1 Kamu tahun. kenal nggak lu bang sama kos-kos sebelah itu bang? Kalau gua sih nggak kenal ya. Tapi kalau muka-mukanya kenal tahu gua. Oh, kenapa bang nggak ini bang? Eh, Kurang dekat gitu. Kemungkinan sih karena menurut gua ya. Itu karena kita kan mahasiswa kan. Iya, sama iya sih, bener mahasiswa. sih. Banyak tugas. Iya. Dan kalau mau main takut ganggu privasi kita kan. Ya sih benar sih. Hmm. Kadang-kadang juga kalau kita bersih nggak enak ya sama Ya bener kos kan. sebelah bang. Kayak gitu. Terus misalnya bang, kalau lu nih di kos ini ya Iya. ada acara gitu buat kumpul-kumpul anak kos, lu mau ikut nggak bang? Wah boleh sih bang. Seru itu kayaknya. Seru kan? Heeh. Gua ntar pengen coba ntar ngajak ngobrol ini ibu kos, siapa tahu boleh ya. Oh bisa bang. Bisa kan? Bisa. Bang, assalamualaikum bang. Oh iya, waalaikumsalam. Jadi gini bang, kenalin bang, gua Fatih bang. Oh iya, Fatih ya. Abang siapa namanya bang? Gua namanya Zulfa. Oh Julpa. Jadi gini bang, gua mau nanya-nanya seputar kos boleh nggak bang? Seputar anak kos bang. Anak kos ya. Boleh sih, boleh. Boleh ya bang. Jadi gini bang, abang di sini udah berapa tahun bang? Kalau di sini kayaknya sekitar setahun lah. Soalnya masih maba kan. Oh, ya. Udah lama lah ya bang, setahun bang. Sekarang semester 3
Enggak. Ya lumayan lah. Tahu. Abang sama anak-anak kos sebelah pada ini nggak bang? Pada kenal nggak bang? Kalau dibilang kenal enggak sih ya, tapi paling kayak tahu aja lah kalau lewat gitu, sering sapa gitu kalau Cuman nggak akrab bang ya? enggak. Menurut abang kenapa bang? Kayak anak-anak kos ini pada nggak akrab sih bang? Kalau menurut gua ya, kalau menurut pandangan gua nih, kan gua sebagai mahasiswa baru nih di sini nih kayak kalau pulang kampus itu kayak energinya habis aja gitu di kampus. Soalnya kan kayak banyak tugas gitu kan, ketemu dosen, ketemu teman juga kan di kampus. Kayak pulang ke kosan ini kayak cuma pengen istirahat aja, nggak pengen berkomunikasi gitu. Udah capek lah bang ya, pengen istirahat aja pak ya di dalam kosan ya? Iya, pengennya tidur gitu di sini. Ya sih gue juga kadang kayak gitu juga sih bang. Iya. Ini bang, gue pengen ngajak lu bang. Kan gue anak baru nih, baru ngekos juga di sana. Nih, kira-kira kalau kita buat acara kumpul-kumpul anak kos, lu ikut nggak bang? Gimana pendapat lu bang? Boleh sih sebenarnya. Kalau acaranya emang mau dilaksanain ya nggak apa-apa sih. Boleh sih gue ikut kan. Ikut ya bang ya? Boleh, boleh. Nanti gue infoin lagi deh bang. Ya, Kalau nanti ada, Bang. ya nanti ngomongin aja lah kalau jadi ya. Oke bang, makasih bang ya. Iya. Jadi gue duluan bang. Iya. Gitu ya. Guys, kita kan belum saling kenal. Kita udah kumpul di sini. Gimana kalau kita kenalan dulu? Boleh. Kenalin gua Jaki dari kedokteran. Gue Jijan dari pertanian. Gua Anas dari olahraga. Gua Zulfa dari hukum. Gua Pati dari fisik. Oke guys. Jadi gimana lo kan di kos? Ada kendala atau ada masalah gitu nggak? Ada bang, gue kesepian bang di kosan, nggak ada teman curhat, teman buat ngopi. Aduh. Lu ada nggak? Ada bang, banyak juga gua. Itu juga salah satunya, tapi ada juga kosan gua tuh gak tau kenapa ya listriknya sering mati kosan gua. Oh. Tujuh? Kalau gua sih sebenarnya nggak ada ya, tapi kayak kadang bosen aja gitu mabar sendiri. Gak ada mabar, gak ada teman mabar lah pokoknya. Lu? Kalau gue gini bang, samping kos gue ini berisik banget loh. Entah kenapa, cewek berisik banget. Lo ada cewek juga kosan? Iya, kos ini bisa cewek cowok. Oh, Kosan berisik. Iya, cewek-ceweknya berisik bener emang. ya makanya kebanyakan dari kita ini belum saling kenal. Jadi menurut kalian, kalian tahu nggak sih tentang integrasi sosial itu apa? Kalian tahu nggak? Gue tahu bang. Jadi integrasi sosial itu merupakan proses menyatukan individu dari latar belakang yang berbeda, kayak ras, agama, budaya dalam satu atap yang sama. Kayak anak kos ini ya, apa beda daerah gitu ya? Iya. Iya. Gitu. Ada lagi yang tahu nggak? Lo tau nggak bang? Kalau gua tahu dikit sih, dikit aja. Kalau intinya aja ya. Kalau gua intinya tuh kayak persatuan antara beberapa orang yang dari latar belakang berbeda. Jadi kerukunan lah. Nah, seperti itu guys. Jadi kan kita dari latar belakang yang berbeda. Justru itu kita harus saling kenal, saling sapa. Kita harus saling bersatu. Nah, jadi seperti itu. Biar tidak ada keheningan dalam kita gitu kan. Biar kita nggak pada canggung. Iya, misalnya kalau misalnya ada yang susah kita bantu. Kita bantu, saling tolong menolong, ya Kayak kan? kayak bang ini listrik nih Iya. mati. Nah, boleh bantu ke kita. Ntar lu main ke kos gue aja kalau mati biar Nah, nggak kan bisa panasan. tuh. Mandi tempat kos lu boleh bang? Boleh. Lu nginep seminggu boleh bang. Tenang aja, di kos gua ada PS, kita mabar main. Oh iya, gas. ada teman mabar. Boleh, boleh, Gas, langsung ya. Hal sederhana ini bisa mencairkan suasana yang awalnya canggung, mulailah muncul rasa kebersamaan dan interaksi sosial. Contoh kecil integrasi sosial ketika individu merasa mulai nyaman di lingkungan yang sama. Dari kegiatan ini, kami menyadari bahwa banyak sekali anak kos yang ingin berinteraksi, namun hanya saja belum ada yang memulai. Saya canggung dan terbiasa hidup sendiri dengan tatanan besar. Karena itu, kegiatan sederhana seperti makan bersama atau diskusi santai bisa menjadi cara mempererat hubungan antar penghuni kos. Inilah cara kami untuk mencegah integrasi sosial Dalam skala kecil lingkungan kosan.
Jadi integrasi sosial itu tidak harus dimulai dari hal yang besar, kadang juga dimulai dari sapaan-sapaan kecil. Assalamualaikum. Hubungan kos-kos atau negara. Kok sedih Jack ya, puasan ini Jack ya?